Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal makhluqat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya seiring dengan nafas yang masuk ke paru-paru kita. Jamaah yang berbahagia, adakah yang hari ini tidak bisa bernafas? Wonten? Mboten nonton. Artinya ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi kita sedaya nikmat yang konkret, nikmat yang nyata. Panjenengan bisa rawuh merawuhi seruan hayya 'alas shalah, panggilan salat, panggilan hayya 'alal falah, untuk mencari, untuk mencapai keselamatan. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbaik, dan inilah nikmat yang terindah yang kita rasakan. Kita hanya diseru untuk berucap alhamdulillah. Itu cara kita berterima kasih, cara kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita ucapkan alhamdulillah, kita juga iringi dengan segenap badan kita untuk memenuhi segala kewajiban kehidupan kita, tugas hidup kita, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Maka kata-kata yang senantiasa kita lafalkan adalah alhamdulillah. Mau kita ucapkan beribu-ribu kali, itu akan memenuhi langit dan bumi. Jadi ucapan alhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini adalah nikmat yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita dengan berbagai amal yang kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini kami tadi sudah dikenalkan oleh Pak Dr. Haji Sunar MAG. Beliau itu guru kami, karena istri kami ternyata adalah guru beliau. Jadi tunggal guru. Matur nuwun Pak Sunar, ketua takmir nggih, pengurus takmir di Masjid Al Huda Segawe. Kula wau sederenge budal teng mriki kula googling Segawe niku pundi. Ternyata sebelum Manjung, Purwosari. Leres. Alhamdulillah. Jane nggih sering lewat tapi dereng nate menggok keng kiri niki. Jadi jalane lurus dugi Manjung, dugi Karanganyar, dugi Tawangmangu. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah,
kami silaturahmi rombongan dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonogiri. Kami berberapa ini? 2 mobil ini, 8 orang insya Allah yang rawuh untuk menyaksikan dan bersama-sama untuk tarweh di Masjid Al-Huda ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampun sering midhangetaken nggih ayat niki. Tapi nek panjenengan matur piyambak sampun dereng. Monggo kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matur nuwun. Jamaah rahimakumullah. Wonten hadis qudsi disebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat setiap hurufnya. Bau panjenengan pun ngitung pinten huruf wonten surat Al-Baqarah ayat 183. Wonten ingkang saged ngitung? Nggih, niku nggih PR nggih. Nggih kondur diitung. Diitung pahalinipun panjenengan. Sahuruf niku dipengke 10. Nek wonten ing syahrul Ramadan menika pahala kebaikan 1 itu dilipat gandakan dari 1, 10, 700 kali lipat hingga tak terhingga pahalanya. Panjenengan badhe ngarani pinten? 1 miliar pahala monggo. Nek purun lafalaken mriki. Nek purun praktekaken wonten ing pagesangan mriku. Kalau mau mempraktekkan, mengamalkan ayat ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, termasuk panjenengan ingkang diseru hayya 'alas shalah itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Yang rawuh ke sini, yang rawuh ke masjid itu adalah orang-orang yang tersentuh hatinya. Orang-orang yang merasa dipanggil oleh Allah untuk datang. Jadi setunggal niku adalah poin utama. Kita sudah masuk dari kelompok yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa kita beriman? Dek yang nulis jurnal, ngopo sih kowe kok beriman kepada Allah? Ayo, apa? Karena apa? Allah itulah yang menciptakan kita. Kita harus percaya meskipun mata kita tidak bisa melihat. Huwal awalu wal akhiru. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Wallahu dhahiru wal batinu. Allah itu yang nampak dan yang tidak nampak atau ghaib. Jadi akal pikiran kita sekalipun
Manusia itu pinter sepinter-pinternya, seahli-ahlinya, tidak akan bakal bisa melihat Allah dengan kepala sendiri, dengan mata kepala. Nabi Nuh alaihissalam pernah ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pasuryane dewe ingkang mata kalih kanan dan kiri. Namun apa yang terjadi? Meletuslah gunung Tursina. Tidak kuat mata untuk melihat dan tidak sampai. Panjenengan saja melihat kentutnya sendiri nggak tahu ya. Itu hanya milik kita sendiri, itu produk dari kita. Apalagi yang gaib. Itulah yang kita namakan iman. Kita harus percaya, karena dengan percaya kita akan selamat. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi takdir baik dan buruk. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditakdirkan bertemu dengan Ramadan. Bahagialah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, karena selama 1 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi dosa tahunan kita selama 1 tahun, ketika kita menunaikan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, karena Kristen king ati, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Inilah jamaah rahimakumullah. Maka kita, mengapa kita beriman kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Kalau kita percaya kepada selain kepada Allah, ini seperti kita berlindung di sarang raba-laba. Panjenengan semuanya pasti punya ingon-ingon. Saya yakin meskipun panjenengan tidak pernah memelihara, tapi saya yakin di rumah panjenengan punya ingon-ingon. Nggih, mboten napa nggih? Nggih, cobi kita teliti masjid kita. Ada sawange mboten? Mboten nonton? Nggih. Wong wingi bar kerja bakti nggih. Nggih. Niku. Kalau ada, itu diibaratkan bahwa orang yang mempercayai, yang menuhankan sesuatu selain kepada Allah, itu seperti beriman atau bersarang atau berlindung di sarang laba-laba. Laba-laba panjenengan sogok kangge kalih sapu atap niki pasti langsung hancur rumahipun. Ini diibaratkan orang yang beriman selain kepada Allah itu seperti berlindung di sarang laba-laba. Maka sudah leres panjenengan itu menunaikan ibadah sholat, itu sudah benar. Panjenengan menunaikan ibadah siam Ramadan, niku sampun leres. Karena itulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada semua panjenengan sedaya untuk menunaikan ibadah siam, puasa. Puasa yang paling berat adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW hanya diwajibkan puasa Ramadan selama 30 hari ataupun 29 hari. Tergantung perhitungan dan rupiahnya. Namun berdasarkan hisabil ilmi oleh Muhammadiyah sudah ditetapkan bahwa umur Ramadan kita adalah 30 hari. Dimulai tanggal 11 dan diakhiri tanggal 9 April. Itu sudah ditetapkan. Jadi
Mengapa itu dipakai untuk perhitungan? Karena kita tidak bisa semata-mata mengandalkan untuk menggunakan melihat bulan, sekalipun teknologi sudah ada. Maka dengan hisab semuanya akan lebih mudah dan lebih praktis, dan itu juga bukan berarti meninggalkan ru'yah, tapi itu adalah bentuk suatu ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu, tidak hanya melihat dengan mata kepala telanjang untuk melihat bulan. Jamaah rahimakumullah. Maka puasa itu juga disunahkan, sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, dari umatnya Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW, untuk menunaikan puasa yang syariatnya berbeda-beda. Dan syariat yang ditentukan oleh agama Islam adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kurang lebih kalau di Indonesia adalah 12 jam ya. Di beberapa belahan dunia yang lain ada yang 7 jam, ada yang 6 jam. Itu tergantung dari posisi belahan bumi di dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, mengapa sih kita harus menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama, bahwa takwa itu adalah tujuan dan supaya kita untuk menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tadi lebah. Orang yang bertakwa itu digambarkan di dalam surat An-Nahl seperti halnya seekor lebah. Lebah itu napa? Lebah niku tawon nggih. Tawon madu. Tawon yang bisa menghasilkan madu dan royal jelly. Napa ingkang dipun dahar kok halus temen nggih. Napa apa yang dimakan oleh lebah itu? Adik, apa yang dimakan oleh lebah? Kembang nggih. Bunga apanya? Nek manusia itu nonton kembangnya, dilihat kembang itu fungsinya untuk mempercantik taman ataupun halaman rumah kita. Nah, bagi lebah yang dimakan adalah saripati putiknya. Itu adalah makanan terbaik dari lebah. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa mencari makan itu adalah makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik itu adalah makanan yang halalan thayyiban, yaitu makanan yang dicari dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian makan, bainakum bil batili, makan di antara kamu, bil batili, dengan cara yang batil. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan makanan dengan cara yang batil. Jadi makan cara yang batil bagaimana? Contoh, tidak bekerja tapi kerjaannya mencuri, mencari makan dengan cara yang tidak halal, mengkorupsi, mengambil hak orang lain, merampok, merampas, menggarong, semua cara-cara yang tidak
diperkenankan oleh Allah. Jadi apa saja yang kita makan, ya biasanya manusia itu bisa menjadi manusia atau makhluk yang makan segala sesuatu. Ada yang bisa makan batu, ada yang bisa makan kayu, ada yang bisa makan aspal, ada yang bisa makan pasir. Itu manusia. Artinya mengambil barang yang bukan miliknya. Maka kita harus hindari. Nah demikian juga kita tidak boleh memakan, mengambil hak orang lain atau melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan. Contohnya melakukan sesuatu yang terkait dengan maisir jadi maghrib itu. Kalau disingkat itu maghrib, maisir, gharar, dan riba. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, mau jualan, mau bisnis, mau dagang, itu tidak boleh dengan cara maisir, dengan perjudian, dengan spekulasi. Nah, ini yang dilarang oleh Islam. Dengan gharar, contohnya dengan curang, mengurangi timbangan, mengurangi mizan wal kail. Ketika nimbang di pasar, bandule atau timbangan dacinnya ditambahi koin saon. Setelah ditimbang, konsumennya, pembelinya kondur ke rumah. Setelah di rumah, kok ini beli sekilo kok orang genep sekilo, ditimbang di rumah. Lah ini yang seon atau yang berapa on itu kemana? Maka akan diciri. Sesuk nek ke pasar sudah tidak mau ke pedagang si A tadi, beliau curang. Maka inilah cara yang dihindari oleh Islam. Maka ketika kita bertransaksi, ketika kita jual beli, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, lakukanlah dengan adil. Nek perlu tambahi sedikit, diangeti timbangannya. Itu angetnya itu adalah sedekah. Maka sedekah. Jadi di dalam muamalah sehari-hari bersama masyarakat kita akan jadi enak. Nek kau sudah kita punya pelanggan yang loyal, mau di pasar ataupun di rumah akan dicari. Yuk tuku beras nengone Pak Sunar, timbangane anget terus. Nah, jadi akan terkenal, konsumennya akan loyal. Besok lagi kalau ke pasar pasti ke tempatnya Pak Sunar. Nah itu terus dilakukan. Maka jangan sampai ketika kita berbuat curang, kita berbuat jahat kepada orang lain, pada hakikatnya itu kita berbuat curang dan kita berbuat jelek untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ada yang ingat deh? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan secuil sebiji atom, Allah akan memberikan balasannya. Itu kebaikan. Tadi di awal ketika kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, dipengke 10, dipengke 700, hingga dikalikan sebanyak-banyaknya kalau kita betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah melakukan kebaikan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang melakukan kejelekan, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji atom pun, Allah akan memberikan balasan kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu, Bu, sampun ngantuk dereng? Dereng. Sampun siap sahuripun? Dereng. Nggih, bar kultum niki nggih siap-siap sahur nggih. Adik-adik, pun ngantuk dereng? Mun. Oh nggih, dereng. Dik, dicatat nggih. Catat. Barang siapa yang melakukan kejelekan, Allah akan memberikan balasan kepada kejelekan itu setimpal dengan kejelekannya. Jadi hidup itu hanya ada dua pilihan. Life is two choice. Hidup itu hanya dua pilihan. Pertama, berbuat kebaikan dan dibalas oleh Allah dengan kelipatan pahala yang bertikel-tikel. Yang kedua, memilih melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, dibalas oleh Allah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Contohnya, membunuh orang tanpa berdosa itu dikisos, dihukum nasional, ancamannya penjara lebih dari 5 tahun atau bahkan dipenjara seumur hidup. Ini. Nah, di dalam hukum Islam dibalas setimpal dengan kejahatannya. Kalau tangan dibalas dengan tangan, maka ketika ada orang yang mencuri sampai mencapai nisab, dipotong tangannya. Membunuh, ya dibalas membunuh. Itu hukum qisas di dalam hukum pidana Islam. Namun di Indonesia berlaku hukum nasional karena mengikuti hukum negara. Jamaah rahimakumullah. Jadi perjalanan hidup kita dari 0 tahun sampai sekarang, ada yang 5 tahun yang hadir di sini, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Pak Krido, panjenengan pun pinten usonipun? 61 tahun. Jamaah putri menika, ada yang sudah 80 tahun? 70. Mbah Kakung, pinten yusonipun panjenengan? Mbah. Pinten Mbah? 8 tahun. 98. Alhamdulillah, niku pun bonusnya pun kathah. Nah, karena itu maka jamaah rahimakumullah, kita tadi pasti setiap orang punya masa lalu. Maka masa lalu itu yang jelek, saat inilah saat kita untuk bertobat kepada Allah. Saat inilah saat kita untuk mulai start baru, untuk memperbaiki. Maka di bulan suci Ramadan itu bulan kita sebut sebagai bulan update. Itu memperbarui keimanan kita. Bulan upgrade untuk meningkatkan. Dulu ibadah kita di rumah masing-masing. Setelah Ramadan kita akan dilatih selama 30 hari untuk sholat di masjid 5 waktu berjamaah. Itu namanya peningkatan, namanya perubahan.
Kita harus berubah dari masa lalu kita yang jelek, kita hapus, kita taubat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan mengampuni dosa kita yang akan datang. Nah, nanti di bulan suci Ramadan ini kita sudah diiming-imingi oleh Allah. Kita sudah diiming-imingi apa? Bonus besar. Apa itu bonusnya? Yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu suatu malam di mana Allah akan menurunkan aneka rahmah, aneka maghfirah, aneka pengampunan dan itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka, yaitu dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam 1000 bulan. Jadi siapa yang bisa ento daru Lailatul Qadar ini, dia itu akan mendapat kenikmatan 1000 bulan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan itu pinten tahun Bapak Ibu? 84 tahun. Sinten ingkang wuswanipun 84? Raden nggih. Alhamdulillah. Nah niku, kalau kita bisa mencapai itu, Allah akan memberikan karunia kepada kita nikmatnya Lailatul Qadar. Maka kita harus bekerja keras, beribadah keras, berpikir cerdas, dan berbuat yang santun dengan akhlakul karimah. Karena untuk meraih Lailatul Qadar itu tidak tiba-tiba. Kita tidak bisa dikarbit. Maka di situ kita mulai tekun beribadah. Kita dilatih selama 1 bulan untuk bisa meraih itu kenikmatan yang Allah akan berikan. Maka dengan cara apa? Tadi ini yang sudah kita lakukan, sholat berjamaah setiap 5 waktu sholat, kemudian sholat tarawih di masjid ini, tadarus Al-Quran. Loh, aku 84 tahun durung iso maca Al-Quran, bisanya maca kulhu, nggih monggo. Kulhu ping 1000 nggih sami mawon nggih. Insyaallah apa yang kita baca, maka memang Ramadan itu bulan peningkatan. Monggo yang sudah lama gesangipun, sugengipun, ayo kita manfaatkan. Di sepertiga malam terakhir, yaitu malam 21, itu adalah malam-malam yang disunahkan untuk kita berburu Lailatul Qadar. Maka kita siapkan fisik kita. Ini sudah puasa 2 hari, sudah kuat, sudah kokoh. Insya Allah nanti di malam 21 hari semakin kuat untuk bisa banyak zikirnya, nyebut asmanipun Allah, mau alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, beribu-ribu kali sekuat kita, ya apa yang bisa kita ucapkan, atau kalimat asmaul husna yang 99 kita ucapkan berkali-kali. Mau ke ladang, mau ke sawah, kita bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, niat angsun nandur ngopeni tanaman, insya Allah bisa panen dan berkah untuk keluarga dan bisa untuk beribadah menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, itu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah mardhah, tetapi juga ibadah ghairu mardhah. Ibadah mardhah adalah ibadah yang ketentuannya, tata caranya sudah diatur, yaitu dengan tadi sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu ketentuannya sudah diatur. Panjenengan tidak tinggal mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ibadah ghairu mardhah ini adalah ibadah
sosial atau ibadah atau muamalah kehidupan kita sehari-hari. Semua kebaikan yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita sandarkan niat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan berkah, nikmat kepada kita dan dinilai sebagai ibadah. Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami nggih? Jadi satu tadi ibadah yang sudah jelas tata caranya, panjenengan tinggal mengikuti saja. Tapi ibadah sosial, jadi kebaikan yang panjenengan lakukan apa saja, mau bekerja, mau bersedekah, mau rukun dengan tetangga, mau guyup dalam kehidupan bermasyarakat, niat Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah mohon kepada Allah, itulah ibadah ghairul makhluk. Terakhir jamaah rahimakumullah, semua ibadah-ibadah itu yang kita lakukan itu adalah dalam membentuk diri kita menjadi muttaqin. Muttaqin tadi saya lanjutkan, yaitu ciri-cirinya adalah orang yang memanfaatkan segala potensinya dan kemampuannya untuk kebaikan dan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bekerja mengharap ridho Allah, mencari dengan cara yang halal, kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik. Contohnya, panjenengan sudah punya pendapatan untuk keluarga, panjenengan bisa memanfaatkan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf dan lain-lain. Itu adalah untuk kebaikan. Tapi jangan sampai kita manfaatkan harta kita untuk berbuat jahat. Contohnya untuk mencari atau minum minuman yang memabukkan. Karena inamal khamru wal maisiru rijsum min amalis syaitan. Karena minuman khamr yang memabukkan itu adalah diharamkan dan itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hindari, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang kita hasilkan dari amal-amal kita adalah ahsanu ngamalan, yaitu sebaik-baik amal yang kita hasilkan. Itu adalah puncak dari produktivitas orang yang bertakwa. Jadi kalau tadi lebah menghasilkan madu dan royal jelly, jadi madu tahu nggih Dek? Royal jelly tahu nggih? Itu adalah makanan atau minuman yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itulah orang-orang yang beriman di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, yang diproduksi, yang dilakukan adalah amal-amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kita, baik dalam keadaan senang maupun susah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan amal-amal yang terbaik di antara kita. Maka kita harus senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama adalah meraih malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Setuju nggih? Kita berjuang untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan beribadah sekhusyuk-khusyuknya, dengan beriktikaf di masjid dan menjaga kerukunan di masyarakat, sehingga kita akan hidup dalam masyarakat dalam keadaan yang damai, tentram, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita berlipat-lipat. Semoga jamaah yang rawuh ini semuanya diberikan Allah ampunan, amin. Diberikan rizki yang tak terbatas, amin. Diberikan anak keturunan yang sehat dan soleha, amin. Diberikan yang remaja-remaja ini diberikan jodoh yang cantik, soleh dan soleha, amin.
untuk remaja putri, diberikan jodoh yang tampan, yang soleh, yang menjadi imam. Amin. Untuk jamaah yang sebagai petani, semoga tanamannya, tandurannya subur, dijauhkan dari hama, dimurahkan pupuknya, dilapangkan semua pekerjaannya. Bagi jamaah yang bekerja di mana saja, semoga di tempat kerja dijaga kerukunannya, dihalalkan pendapatannya. Dan bagi adik-adik yang sedang belajar, semoga ilmunya bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.